Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita boleh berkumpul, untuk kita boleh beribadah walaupun pada hari ini kita masih beribadah di rumah tangga masing-masing. Tetapi saya sangat percaya sidang jemaat Tuhan tetap bergairah di dalam kerinduannya kepada Tuhan, tetap membangun satu persekutuan yang tentunya semakin dekat, semakin harmonis, semakin selaras dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya kita harus menyikapi kehidupan kita hari ini dengan segala keadaan, dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan yang saat ini benar-benar menyulitkan kehidupan kita. Ya, kita semakin merasakan, semakin hari ya, semakin dampaknya semakin kita rasakan. Kesulitan-kesulitan di berbagai macam bidang mulai dapat kita rasakan. Mungkin minggu-minggu pertama ya masih biasa-biasa saja. Kita sekarang sudah memasuki minggu yang ketiga dan kita sudah mulai merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan, terutama adalah kesulitan hidup sehari-hari yang kita rasakan ya. Banyak ya yang bercerita ya, sidang jemaat Tuhan yang mengatakan ya bagaimana sulitnya hari-hari ini menghadapi segala keadaan yang terjadi. Tetapi mari bersama-sama kita terus mengangkat kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus biarlah Dia yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan membuka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima kita akan membaca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama boleh belajar pada pagi hari ini ya dari kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-15, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan ulang di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini ya mengingatkan kepada setiap kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, seluruh orang percaya ya, melalui nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita memperhatikan bagaimana dengan hidup kita. Artinya bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Bagaimana hidup kita dari hari ke hari dikaitkan dengan keadaan saat ini, dikaitkan dengan kesulitan-kesulitan tantangan kita. Dan sekali lagi tantangan ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita umat Tuhan di tempat ini, tetapi sesungguhnya ini terjadi di seluruh belahan dunia. Artinya semua manusia, semua umat Tuhan, semua merasakan keadaan yang sulit ini. Tetapi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini ya. Saya mengingatkan kembali untuk kita mengecek, untuk kita melihat kembali bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Karena ini diingatkan oleh firman Tuhan ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua hal. Ada orang yang
mengisi hidupnya, hari-hari hidupnya di dalam kebebalan, tetapi ada orang-orang yang mengisi hari hidupnya dengan penuh kearifan. Saya tentunya tidak bisa memaksa, tidak bisa artinya mengawasi bagaimana seluruh sidang jemaat Tuhan apakah tetap berkomitmen di rumah tangga masing-masing untuk benar-benar seperti kesepakatan kita tetap dengan setia beribadah walaupun di rumah masing-masing. Ini berbicara bagaimana kita mengisi hari-hari kita, hidup kita. Kalau bagi yang sungguh-sungguh, mereka tetap akan setia dengan segala cara. Tetapi bagi jemaat yang memang tidak ada kerinduan, tidak ada niat, tidak ada kesungguhan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, ini bahkan menjadi satu kesempatan untuk mereka meninggalkan ibadah-ibadah, ya, untuk mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan menyibukkan diri dengan segala kegiatan atau menyibukkan diri dengan segala keinginan-keinginannya. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita semua, kita masuk golongan yang mana ini? Masuk golongan orang-orang yang ada di dalam kearifan atau masuk dalam golongan orang-orang yang ada di dalam kebebalan. Ini saya mengingatkan karena kita harus dengan bijaksana mengisi hari-hari hidup kita, bahkan dalam kondisi yang sulit dan sukar ini. Bahkan dengan keadaan ini seharusnya membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin mengerti bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, bahwa kita membutuhkan hadiratnya, yaitu kehadirannya menguasai, mengontrol dan menuntun setiap kehidupan kita. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak akan menuntun, Tuhan tidak akan mengontrol, Tuhan tidak akan mengendalikan hidup kita jikalau kita menjauh, yaitu kita hidup hanya menuruti segala kehendak kita sendiri, tetapi kita tidak belajar untuk menuruti kehendaknya Tuhan, yaitu bagaimana kita terus membangun persekutuan yang harmonis, yang selaras dengan Tuhan kita. Salah satunya kita bangun dengan hidup beribadah, bersekutu dengan taat, dengan setia. Puji nama Tuhan. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji nama Tuhan. Kita juga diingatkan supaya kita mempergunakan waktu. Di dalam waktu itu ada kesempatan, kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Mari kita pergunakan hari atau waktu atau kesempatan ini supaya kita boleh ada di dalam perkenanan Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan. Kita mau Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan di tempat ini, keadaan hari ini membuat kita semakin mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita benar-benar menjadi orang-orang yang menuruti kehendaknya Tuhan. Artinya kita hidup seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita dapat menolong satu dengan yang lainnya. Mungkin saudara atau tetangga-tetangga kita ada di dalam kesulitan-kesulitan, mungkin kesulitan untuk mencukupi hidup sehari-hari. Jikalau kita mempunyai berkat, sekali lagi ini bukan karena kita berlebih, tetapi kita belajar menjadi pelaku firman. Artinya kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus yang membagi hidupnya, yang membagi apa yang Dia miliki kepada orang lain. Dan kita juga mau belajar Bapak Ibu walaupun bersama-sama kita menghadapi kesulitan bersama, tetapi kita mau belajar, kita juga mau berbagi dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, bukan karena kelebihan, tetapi dengan segala kerelaan yang boleh kita bagikan kepada
ya orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Ya, artinya ini kita mempergunakan waktu ini dengan baik. Kita mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Yaitu bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kalau kita bisa berbagi, mengapa tidak? Minimal kita berbagi dengan berdoa. Kita mendoakan, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa untuk aparat keamanan. Kita berdoa untuk tetangga-tetangga kita, saudara-saudara seiman kita. Biarlah semua tetap disertai, biarlah semua tetap dilindungi dan dijagai oleh Allah itu sendiri. Sekali lagi, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Ya, jangan kita terus memikirkan keberadaan diri kita sendiri. Kita. Tetapi bagaimana kita sekarang mengulurkan tangan, memberikan ya apa yang ada pada setiap kita semua untuk saudara-saudara kita ataupun untuk tetangga-tetangga kita yang saat ini dalam kondisi yang sulit di dalam kehidupannya. Kita minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Apa yang bisa kita kerahkan, apa yang bisa kita kerjakan, ya sebagaimana ya Tuhan Yesus kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang penting pada pagi hari ini. Ini renungan singkat saja, tetapi ini mengingatkan kepada setiap kita semua. Kalau kita mungkin saat ini merenungkan kenapa ya peristiwa ini terjadi, ya, kenapa keadaan yang sulit ini terjadi, dan kita juga tidak tahu kapan ya sampai ini berakhir. Kita tidak tahu ya berakhirnya kapan. Kalau hari ini saja kita sudah merasakan kesulitan-kesulitan, kalau ini terjadi lebih lama, kita bisa bayangkan bagaimana lebih sulitnya kehidupan kita. Tetapi mari kita bersama-sama segala keadaan ini, kalau kita responi dengan baik, kalau kita responi dengan benar, justru akan membawa kita mengerti kehendaknya Tuhan. Bagi orang-orang yang hidup dengan arif dan bijaksana. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam kebodohan, yaitu hidup di dalam kebebalan, ya akan membawa hidup mereka semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi saya berdoa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, keadaan, kesulitan, tantangan hidup hari ini membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendaknya. Dan ketika kita mengerti kehendaknya, maka kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap mensyukuri segala keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan diberi kekuatan. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan diberikan penghiburan. Saya percaya sidang jemaat Tuhan terus dipelihara di dalam hidupnya dengan cara-cara Tuhan, dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan, bahkan mungkin tidak ada di dalam pikiran kita. Tetapi sekali lagi, ketika kau serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kau isi hidupmu dengan benar, ketika hari-hari hidupmu kau isi dengan benar, artinya kita terus ada dalam persekutuan, kita terus mengisi hari-hari hidup kita dengan segala kehendaknya. Yakinlah Tuhan akan pelihara setiap kehidupan kita. Kita akan dimampukan melewati masa-masa yang sulit ini. Masa-masa yang sulit ini tidak diangkat oleh Tuhan, tetapi kita dimampukan untuk melewati kesulitan-kesulitan ini. Ya. Kesulitan di dalam segala bermacam hal. Sekali lagi adalah intinya bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Sekarang ya, kau isi apa hidup? Kau isi dengan keinginanmu sendiri? Kau isi dengan apa? Hawa nafsu? Kau isi dengan segala keinginan, ya, keinginan kedagingan yang menguasai di dalam kehidupan kita? Ataukah hidup kita isi dengan perkenanan Tuhan, dengan kehendak Tuhan? Kita isi dengan persekutuan bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu
saat teduh, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari-hari hidup kita, sepanjang hari-hari kita diisi dengan melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contohnya tadi adalah kita belajar untuk berbagi. Kalau pemimpin kita memotivasi, mengharapkan kepada kita untuk saling peka, gotong royong, yang kuat membantu, ya, yang lemah dibantu, demikianlah. Sekali lagi bukan karena kita berkelebihan, tetapi ketika ada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, kita mau belajar berbagi. Kita tidak hanya terus mengharapkan pemerintah bantuannya datang. Seberapa kuat nanti pemerintah juga akan membantu. Kita juga berdoa, ya, kita juga terus mengharapkan donatur-donatur akan membantu kita. Seberapa kuat mereka membantu kita. Tetapi sekali lagi kita akan belajar apa yang ada pada diri kita. Kita juga akan bagikan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin menyadari bahwa kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah ini, firman Tuhan terus mengajarkan kepada kami untuk kami terus hidup dengan arif, untuk kami terus hidup dengan bijaksana. Artinya kami tidak semakin menjauh daripada Engkau, tetapi kami akan semakin mendekat kepada Engkau. Walaupun keadaan hari-hari ini sangat berpotensi sekali membuat kami semakin menjauh daripada Engkau, tetapi kami percaya Tuhan bahwa setiap kami semua sudah diterangi oleh firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Kami yakin hidup kami akan semakin dituntut untuk mendekat kepada Engkau. Secara khusus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati. Bila mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dengan segala sikap hidup mereka sehari-hari. Mereka tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi bila mereka benar-benar mengalami pembaharuan hidup, mengalami perubahan yang nyata, yaitu di dalam segala perilaku atau karakter di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.